Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, salam sehat, nama budaya, dan Om Swastiastu. Hai, Bapak Ibu sekalian guys. Kembali lagi dengan VJ tidak bosan-bosan ya. Semangat VJ, terus ya Pak. Semangat terus. Atau lebih dikenal dengan Inspektur VJ. Acara ini selain bisa di YouTube Kemenpara Parekraf RI, juga di Instagram VJ Inspektur. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar selama ini hashtag bangga buatan Indonesia, beli kreatif lokal? Itu yang kita kampanyekan sesuai dengan himbauan Bapak Presiden kita yang tercinta. Dan buatan atau kreatif lokal itu dibuat secara kreatif oleh UMKM kita. Selama ini UMKM kita punya akses untuk finansial, punya akses untuk marketing. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang mereka tidak punya akses, yaitu aspek hukum. Nah, bersama saya sekarang ini ada orang yang cantik, Mbak Rike ya, Caroline ya, yang akan menjelaskan bagaimana pentingnya kontrak hukum terhadap UMKM kita untuk mendukung kampanye bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Guys, silakan nanti mendengarkan bagaimana penjelasan Mbak Rike ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Boleh. Nanti. Apa saja hal-hal yang berubah bagi sektor pariwisata di masa new normal ini? Ya, oke. Tentunya pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata harus mulai menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi new normal, di mana fokus dari menjalankan usaha tidak lagi hanya misalnya mencari keuntungan atau ekonomi berjalan, tetapi juga memperhatikan sisi kebutuhan customer, yaitu berupa kesehatan dan keselamatan mereka. Jadi ada beberapa protokol kesehatan yang harus diadaptasi oleh kita, terutama misalnya pelaku usaha makanan minuman, F&B, dan juga pariwisata, salah satunya misalnya dengan menjaga jarak, harus atur kursinya, kemudian sarana kebersihan, air mengalirnya, atau sanitizer, itu hal-hal yang sudah wajib untuk diadakan di dalam sebuah rumah makan atau restoran. Begitu juga dengan ekonomi kreatif dan pariwisata lain, kita lihat trennya menurut Presiden Joko Widodo juga akan berubah nih, VJ. Jadi sudah mulai kepada sektor-sektor yang sifatnya solo gitu ya, mudah menghindari keramaian ataupun juga lebih ke wellness gitu, atau juga yang virtual. Ya, itu merupakan tren-tren yang harus kita bisa adaptasi sebagai pelaku F&B, ekonomi kreatif maupun pariwisata. Iya, suatu pesan yang luar biasa bagi kita semua, Bapak Ibu guys netizen. Ingat, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker. Nah, itu pesan inti bagi kita semua dari Mbak Rike. Ada pertanyaan kedua, apa saja kebijakan di masa new normal, khususnya bagi sektor pariwisata? Oke, kebijakan kita lihat memang pemerintah memberikan insentif ya atau kemudahan kepada para pelaku usaha, terutama UMKM, terutama di bidang perpajakan. Jadi ada beberapa pembebasan dalam artian penurunan tarif, misalnya untuk UMKM awalnya ada tarif 0,5%, selama masa pandemi dibebaskan menjadi 0%. Kemudian juga ada pengurangan dari sisi PPh 21, PPh 22 untuk impor, kemudian juga ketika kita melakukan restitusi PPN, itu ada beberapa kemudahan VJ. Tapi yang terutama juga kita lihat bahwa pemerintah mendorong sekali dalam berbagai program agar gerak dari usaha kreatif maupun pariwisata itu juga kembali bangkit ya. Salah satunya tentunya dalam program kita ini, Beli Kreatif Lokal. Nah, Bapak guys, khususnya untuk para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ada banyak insentif, ada banyak kebijakan yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu guys semuanya supaya bisa lebih produktif dan tentunya juga bisa lebih kreatif. Ini ada pertanyaan menarik dari netizen ini. Ya. Nampaknya dia UMKM juga ini. Siap. Apa saja legalitas yang perlu disiapkan untuk usaha pariwisata? Ini kita tahu ini kan ada haki, terus ada beberapa masalah yang selama ini berkaitan dengan hak cipta. Kira-kira apa yang perlu disampaikan itu? Ya, kita harus melihat bahwa strategi untuk pulih dari masa pandemi tidak hanya
saat ini saja, tapi kita mau menciptakan era kebangkitan yang tentunya sustain ya dari waktu ke waktu. Dan sustainability ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak dukung dengan legalitas. Nah, dari situlah kontrakhukum.com mensupport kegiatan ini. Jadi yang paling pertama tentunya adalah mensertifikasi hak kekayaan intelektual kita. Tadi VJ juga sudah mention, haki tentunya ada yang berhubungan dengan merek dagang, seperti misalnya logo atau nama yang kita gunakan untuk mempopulerkan usaha kita. Di situ juga ada mengandung sistem hukum first to file, di mana kalau kita pakai saja belum tentu menjadi milik kita, tapi harus didaftarkan dulu, di-file dulu, baru haknya menjadi milik kita. Itu yang penting untuk diketahui. Dan kami ada kerjasama dengan mitra lain yang juga mendukung kegiatan Beli Kreatif Lokal. Ternyata kita dapatkan bahwa respon masyarakat VJ itu belum terlalu paham bahwa merek yang mereka gunakan bisa jadi sudah didaftar oleh orang lain, sehingga haknya ada pada orang lain gitu. Makanya di program Beli Kreatif Lokal kami mendukung sertifikasi merek untuk 1000 UKM terpilih dari kontrakhukum.com. Kemudian hal-hal ini juga tentunya untuk sustainability usaha kita perlu izin usaha pariwisata, misalnya untuk kegiatan pariwisata ada TDUP, tanda daftar usaha pariwisata, ada izin usaha yang bisa diproses melalui sistem online seperti nomor identifikasi berusaha NIB, kemudian juga ada izin usaha sertifikasi di bidang khusus pariwisata, misalnya ada SLS, sertifikasi layak sehat, itu untuk usaha restoran dan rumah makan. Nah, semua izin-izin ini VJ memang kontrakhukum.com berusaha untuk memberikan terobosan, apalagi buat pelaku usaha yang memang stay home gitu ya. Kami 100% online, tidak ada tatap muka. Kami sudah berhasil untuk mengautomasi proses hukum. Jadi pembuatan PT, CV, atau pendaftaran merek tadi, ataupun sertifikasi yang dibutuhkan. Juga yang paling penting yang sering banget dicari di kontrakhukum.com itu PIRT dan BPOM. Itu kami membantu pelaku usaha untuk mendapatkannya dengan cara online, automasi menggunakan teknologi. Iya. Luar biasa Mbak Rike menjelaskan secara komprehensif. Jadi Bapak Ibu sekalian guys, netizen khususnya para pelaku usaha kecil menengah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jangan sampai hal-hal kecil ini mempengaruhi kreativitas Anda. Nah, kontrak hukum memberikan solusi, memberikan fasilitasi kepada Ibu Bapak sekalian guys, terutama yang anak-anak muda yang kreatif yang mulai tumbuh sekarang ini. Jangan khawatir, kontrak hukum akan mengawal Anda untuk tetap bisa berkreasi secara kreatif dan secara sportif sehingga bisa memberikan hasil yang luar biasa dari produk kreatif tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Lorike. Ya. Bagaimana dengan penanggulangan dampak COVID-19 ini di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Ya, memang dampaknya sangat masif dan kita semua pasti terpukul ya dalam kondisi ini. Tapi kita bisa lihat bahwa dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga sudah melakukan upaya-upaya terbaik untuk membantu UKM pulih kembali dari kondisi ini. Salah satunya juga melalui surat edaran Menteri kepada para kepala dinas untuk mengawasi seperti apa dampak nyata di wilayah-wilayah otoritas mereka. Bahkan sudah diberikan satu koordinasi khusus di antara grup begitu yang kami ketahui, bahwa ketika ada dampak yang terlalu masif atau ada yang perlu dibantu itu akan segera tersampaikanlah kepada kementerian gitu ya. Nah, dalam program Beli Kreatif Lokal ini juga kami melihat bahwa ini upaya nyata yang dilakukan oleh seluruh sektor. Jadi dari pemerintah maupun swasta kita bekerja sama bagaimana membantu UKM bangkit dari masa pandemi ini. Dan satu kebahagiaan ya untuk kontrakhukum.com juga kita bisa mengcover dari sisi legalitas, baik dari sisi izin usaha, sertifikasi maupun haki yang dimiliki oleh para UKM terpilih nantinya. Iya, terima kasih Pak Rike. Jadi Bapak guys sekalian, memang COVID-19 ini membuat kita semua menderita, termasuk UMKM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi satu hal yang menjadi catatan yang harus digarisbawahi, bahwa di balik krisis selalu ada peluang, selalu ada opportunity. Nah, dan di masa pandemi ini tentunya juga ada banyak peluang-peluang bisnis yang sifatnya sangat kreatif, terutama dari anak-anak muda milenials untuk bisa berkreasi. Nah, mungkin di saat-saat seperti ini menjelang ulang tahun Jakarta yang 493, ini teman-teman milenials UMKM ini punya ide-ide kreatif untuk membuat produk yang
sangat menarik. Bagaimana kontrak hukum bisa melihatnya ini? Ya, betul. Kita lihat memang terutama di bulan Maret ya, kalau kami boleh membuka statistik, ternyata walaupun kita semua terkena dampak dari adanya pandemi ya. Tapi teman-teman yang kreatif ini justru geliatnya lahir dari rumah gitu ya, home industry ya. Banyak kelahiran home industry baru, terbukti dengan statistik kami, pendaftaran merek justru menjadi nomor 1 yang diminati oleh teman-teman ekonomi kreatif. Tentunya di sana tidak hanya merek yang tadi kami sebutkan, ada juga hak cipta, ada juga paten untuk penemuan-penemuan baru, ada juga desain industri yang kita lihat, kami pantau dari statistik kontrakhukum.com, ternyata cukup tumbuh di bulan Maret maupun April, despite adanya gelombang pandemi ini gitu. Yang kedua juga kita lihat home industry yang lahir itu pasti berasal dari kreativitas, kemudian mereka sesuai dengan talentnya, ada yang dari dapur, menciptakan makanan dan minuman yang menggugah selera, gitu ya. Tentunya bisa dipasarkan online, dan ada kemudahan untuk mengurus izin usaha dari rumah, gitu, izin usaha UMKM, dan sertifikasi yang dibutuhkan teman-teman untuk makanan dan minuman, itu apakah 2, ada PIRT, apabila diproduksi dari rumah tangga, ya, ataupun ada BPOM yang sifatnya sudah melibatkan alat-alat yang lebih sophisticated, tapi keduanya merupakan sebetulnya jaminan ketika produknya dihasilkan dari tempat Anda itu sudah betul-betul higienis, kandungannya juga aman untuk konsumen, sehingga menjadi nilai tambah untuk usaha itu sendiri, dan juga menjadi tanda bahwa UKM siap untuk menghadapi new era ini yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari customer. Iya, luar biasa Pak Rike penjelasannya. Guys, there is always a light at the end of the tunnel. Selalu ada seberkas cahaya terang di akhir sebuah terowongan yang gelap. Nah, di masa pandemi ini yang gelap ini selalu ada harapan, dan sudah dibuktikan dengan berbagai testimoni dari Pak Rike tadi. Jadi jangan khawatir, tetap optimis, tetap semangat. Tapi ingat, di masa pandemi ini tetap jaga jarak, pakai masker, selalu rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Mungkin ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan lagi. Ini kita kan secara bertahap, Marike. Ya. Khusus untuk yang tourism ini, staycation dulu, setelah itu ada road trip, setelah itu ada travel antar pulau, antar provinsi. Nah, demikian pun juga UKM kita yang kreatif menengah seluruh Indonesia itu pasti akan mengantisipasi ini. Bagaimana kontrak hukum melihat ini peluang mereka nanti ke depannya? Ya, tentunya kalau ada program-program seperti ini, VJ, kita harus lihat itu sebagai peluang ya, selain juga sebagai pernyataan bahwa we are together in this dan kita mau maju bersama. Kita apabila mengetahui ada schedule-schedule di mana kita bisa manfaatkan potensi kita menghasilkan satu kreativitas dari rumah, dari tempat kita, baik yang bentuknya adalah sektor pariwisata ataupun ekonomi kreatif, tentu kita harus ambil peluang itu ya. Jadi dalam kegiatan beli kreatif lokal ataupun bangga dengan produk kita, kita juga bisa lihat di website ataupun di YouTube seperti apa schedule dan agendanya untuk kita sama-sama bisa memanfaatkan peluang ini. Selain itu juga ini menjadi satu tanda menurut kami bahwa sektor-sektor tersebut terutama yang akan mengalami visitasi itu sudah betul-betul siap ya dengan segala protokol kesehatan, dengan new era yang orientasinya adalah keselamatan dan kesehatan dari consumer. Jadi ini jadi tanda pembuktian juga untuk teman-teman UMKM semua bahwa kita berdikari kok gitu, kita dikdaya kok, kita bisa bangkit walaupun dalam kesulitan sekalipun. Kalau dari kontrak hukum pasti kita siap selalu mengawal teman-teman semua kapanpun, dimanapun, karena kami juga merupakan era baru mendapatkan servis hukum. Kami tidak lagi seperti kantor hukum biasanya, kami online 24 jam, semuanya sudah dalam genggaman jari, jadi kapanpun teman-teman membutuhkan, kita siap mengawal ya. Iya, terima kasih Pak Rike. Iya, kembali lagi tadi di garis bawahi, the power of togetherness, the power of unity. Kita bersatu pasti kita akan sukses. Dan satu lagi, memang di masa pandemi ini banyak dampaknya ya. Betul. Terhadap semua sektor lah. Tapi kalau ditanya apakah kita siap, guys, apakah kita siap menuju ke normal baru? Jawabannya bukannya ya kita bisa, tapi sulit. Bukan.
Jawabannya adalah, ya memang sulit, tapi kita bisa. Nah Ya. itu mindset seperti ini harus dirubah. Ya, sulit, tapi kita bisa. Bukan, ya kita bisa, tapi sulit. Ini nggak inspiring. Yang lebih inspiring itu, memang sulit, tapi kita bisa. Nah itu yang mau disampaikan oleh Pak Ari Teliti untuk semua, memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian, guys, terutama yang netizen millennials, khususnya pelaku usaha kecil menengah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetap semangat. Sekali lagi kita pesankan, pakai masker, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Itu yang bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Pak Rike, kita sebentar lagi memasuki ulang tahun Jakarta. Ya. Kita sama-sama menyampaikan selamat ulang tahun ke Jakarta yang ke-493, 123. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-493.